Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz Fadil? Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Jauh-jauh dari ancamannya. Ancamannya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ikhwah sekalian, pecinta sinyal Islam Indonesia, kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di segmen kali ini, yakni tentang kita akan membahas sirah nabawiyah dengan kitab Khulasah Nurul Yakin ya. Iya, khulasah Nurul Yakin. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai di hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Sampailah ditolong, akhirnya beliau tidak diterima oleh penduduk Taif dan akhirnya kembali pulang ke Makkah dan ditolong oleh Un'aim bin Adi. Alhamdulillah. Nah, insyaallah kita akan bahas satu tema baru, yakni tentang Isra dan Mi'raj Nabi SAW sampai nanti ke poin ajakan berislam ke kabilah-kabilah di Makkah ya, insyaallah. Fadal, kami persilahkan ke Ustadz Fadil untuk mukadimah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur Aziz, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat serta keluarga beliau. Kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasah Nurul Yakin. Ini khulasahnya. Kalau Nurul Yakinnya nggak tahu kapan selesai nantinya. Kalau metodenya metodenya kita seminggu sekali seperti ini dan kita ambil fiqh sirahnya juga. Walaupun ada beberapa revisi tambahan juga ya, Ustaz. Iya, ada beberapa kitab, baik kitab yang ditulis oleh masyayikh yang dulu, masyayikh zaman terdahulu dan juga masyayikh zaman kontemporer sekarang. Naam, kitab-kitab dulu kita baca seperti Sirah Ibnu Hisham dan juga kitab-kitab sekarang seperti ditulis oleh Syekh Buti, kemudian ada Syekh Al-Mubarakfuri, kitab Rahiqul Makhtum. Kemudian ini kalau Nurul Yakin lumayan, kalau Nurul Yakinnya juga lumayan klasik dia. Tapi kalau Khulasah Nurul Yakinnya itu dah kontemporer. Khulasahnya, ringkasannya. Baik. Pulanglah Nabi SAW dari Taif ke Mekah dalam perlindungan siapa? Mut'im bin Adi. Dan Nabi sangat merasa jasa Mut'im itu luar biasa besar kepada beliau. Ozi, pecinta sinyal Islam Indonesia sekalian, sampai Nabi pernah berkata dalam peristiwa Perang Badar. Dalam Perang Badar, umat Islam mendapat kemenangan, kemudian banyak tahanan perang yang ditawan oleh kaum muslimin. Nabi bilang, kalau Mut'im bin Adi masih hidup, maka akan aku serahkan mengenai urusan tawanan tersebut kepada dia. Mau dia bilang bebaskan semuanya, mau dia bilang ada yang harus bayar tebusan, itu saya serahkan kepada si Mut'im bin Adi. Saking merasa besarnya jasa Mut'im bin Adi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita fahamin bahwasanya dalam kehidupan ini baik-baiklah menjalin hubungan silaturahmi kepada siapapun, Aziz. Kepada siapapun, karena kita nggak tahu suatu waktu kita bakal butuh bantuan dia. Memang semuanya atas kehendak Allah, Allah yang menolong. Tapi kita hidup juga hablum minan nas dengan manusia. Karena itu kalimat-kalimat buruk yang kita ucapkan, mencaci, maki, dengki segala macam, secara tidak langsung itu menjelekkan diri kita sendiri. Misalnya Ozi pernah marah-marah ke kameramen, tiba-tiba minta bantuan dia. Malu. Hati itu kan kalau udah sakit repot diperbaiki, betul nggak kira-kira? Saya pun juga malu sebenarnya. Malu ya? Walaupun kejadian seperti itu kan. Pernah marah-marah tiba-tiba minta tolong gitu ya. Masalah hati sih, memang orang memaafkan, tapi luka dalam hati butuh waktu untuk sembuh. Apalagi perempuan. Perempuan kalau udah sakit hatinya itu udah susah untuk sembuh lagi. Maka baguslah perangai kita, akhlak kita. Karena ketika kita berbuat buruk kepada orang, hati dia bakal terluka. Kalau kita buat baik kepada orang, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kama tudinu tudan. Ada pepatah Arab mengatakan kama tudinu tudan. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain, demikian pula orang lain akan memperlakukan kamu. Kenapa orang lain sering marah ke kamu? Mungkin kamu sering marah ke orang lain.
Kenapa orang lain jahat kamu? Mungkin kamu sering menjahati orang lain. Sehingga Nabi SAW beliau mendapat bantuan dari Mut'im bin Adi. Abu Jahal tiba-tiba tanya, Mut'im bin Adi, ini engkau berikan jaminan? Ini Abu Jahal di kemana-mana dia ikut campur jurusan Nabi ini memang. Satu lagi Abu Lahab. Yeah. Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Abu Jahal juga luar biasa jahatnya. Kalau Abu Lahab ini kemana dia Nabi mau berdakwah, dia selalu menjelek-jelekkan Nabi. Jangan ikutin dia, kata Abu Lahab. Jangan ikutin dia. Matanya juling si Abu Lahab ini. Naam. Maka Abu Jahal pun bertanya, ini Mut'im, kamu menolong Muhammad karena udah masuk Islam atau sekedar jaminan? Mut'im jawab, enggak. Sekedar jaminan saja. Karena kalau udah masuk Islam juga kayaknya bakal diajak ribut tuh sama si Abu Jahal. Kira-kira demikian Ozi mengenai sedikit akan materi kita di pekan yang lalu. Sekarang kita masuk ke pekan selanjutnya. Nabi menawarkan dakwah beliau kepada keluarga beliau sendiri juga dan kepada kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Ini menunjukkan teman-teman sekalian bahwasannya Nabi nggak putus semangat. Jadi kalau kita mau buka usaha, apapun itu yang kita lakukan, kita perjuangkan, nggak tembus goalnya nih di sini nih. Nggak tembus di sana goalnya, cari tempat lain. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah jalan Allah, maka dia akan menemukan bahwa bumi Allah ini luas. Bumi Allah ini banyak sekali tempat yang bisa kita cari rahmat Allah dan juga rezeki Allah di dalamnya. Kalau misalnya di sini kita mentok, cari tempat lain. Di sana mentok, cari tempat lain. Dakwah dan juga usaha kita untuk mencari ma'isyah nggak boleh berhenti. Oh Ustaz, saya sibuk ngurus anak, istri segala macam. Apakah dakwah boleh berhenti? Kalau kita punya kemampuan, punya ilmu, ya kita maksimalkan semampu kita. Karena kemampuan berdakwah itu hukumnya wajib sesuai batas kemampuan masing-masing. Naam. Khairan. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah sekitar Mekah dan beliau juga memanfaatkan musim haji. Mereka memanfaatkan musim haji. Ketika musim haji maka banyak orang-orang yang datang ke Baitullah tentunya dan beliau berdakwah. Setiap beliau berdakwah, Abu Lahab nggak pernah ketinggalan. Dikisahkan oleh seorang laki-laki yang saat itu dia melihat Abu Lahab sedang ngikutin Nabi. Laki-laki ini menceritakan bahwasanya ketika datang musim haji Rasulullah berdakwah kepada kabilah-kabilah orang Mekah datang ke Mekah. Kemana saja Rasulullah berjalan pasti ada Abu Lahab yang mengikutinya. Ini paling repot karena sesama bani kan, masih keluarga paman beliau lagi. Akhirnya perawi ini menceritakan, aku bertanya kepada ayahku, siapa dia? Ayahku menjawab, dia adalah Abdul Uzza. Si nama asli Abu Lahab. Dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yakni Abu Lahab. Matanya juling, wajahnya tampan. Ya, karena memang keluarga besar Nabi, wajahnya tampan semua. Di situ kita bisa melihat bagaimana Nabi dalam keadaan beliau terjepit pun, dalam keadaan beliau nggak ada lagi yang bantu beliau. Jika ada lagi bantu saat itu, siapa? Abu Talib sudah meninggal. Kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, bunda juga telah meninggal. Namun dalam keadaan tidak ada lagi orang-orang terdekat beliau membantu selain yakni sahabat as-sabiqul awwalun dan orang-orang yang termasuk Islam pada masa itu, Nabi tetap semangat berdakwah kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitar beliau. Satu kesempatan, Ozi, coba dibaca dulu. Ini saya bacakan di sana. Silakan. Rasulullah SAW mengajak kaum Quraisy menuju Islam selama 10 tahun dengan halus dan penuh kelembutan. Ketika Nabi SAW melihat kekerasan perlawanan dari mereka, bencinya mereka kepada beliau SAW dan rintangan mereka kepada pilihan Islam. Nabi SAW pada tahun yang sama menyiarkan Islam ke kabilah-kabilah dan ke pasar-pasar. Kabilah-kabilah ke pasar-pasar. Ini beliau nggak cuma berdiam diri ya dalam berdakwah ya. Jadi Ozi, kita juga dakwah jangan diam di rumah aja. Jangan diam aja di rumah. Diam di rumah dalam pandemi boleh, silahkan, ini pandemi, tapi tetap produktif tentunya. Bisa dakwah di medsos dan yang lainnya. Nah, Ozi, beliau ke pasar-pasar, kemudian beliau ke kabilah-kabilah di sekitar Mekah. Nah. Nabi SAW mengajak mereka ke agama yang Allah ridhai, dan di antara mereka ada yang menolak dengan kasar, dan juga yang menolak dengan halus. Di antara mereka yang menolak dengan kasar adalah dari kaum Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah menolak dengan kasar atau halus tuh? Dengan kasar. Naam. Golongannya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian? Ada. Iya. Baik. Ternyata
Berat sekali perjuangan Nabi saat itu. Tidak serta-merta kabilah-kabilah tersebut langsung menyetujui hadirin sekalian ataupun pecinta sejarah Islam yang menyaksikan secara online tidak langsung menyetujui. Nabi samperin mereka, Nabi berdakwah kepada mereka. Ada beberapa yang menyetujui, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifar. Nah, Abu Dzar Al-Ghifar datang, kemudian Abu Dzar ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kisah yang panjang mengenai Abu Dzar Al-Ghifar, kita akan bahas dalam sesi tertentu nantinya. Ada juga yang tidak menerima, ada juga yang menolaknya secara halus, dan mereka ngomong gini, Muhammad, kalau nanti kamu diberi kemenangan oleh Tuhan kamu atas orang-orang Quraisy ini, bagaimana kalau nanti kami yang pegang urusan ini? Maksudnya begini sih, ada dari Bani Amir ini, mereka ingin kalau misalnya nanti ternyata Nabi ditolong oleh Allah mendapat kemenangan dari orang-orang Quraisy, maka Bani Amir ini ingin menjadi penguasa ataupun tangan kanan Nabi dalam hal dakwah Nabi. Karena yang mereka pikirkan bahwa dakwah Nabi ini bukan hanya sekedar dakwah, tapi ingin Muhammad mungkin jadi pemimpin atau menjadi yang lain. Jawaban dari Nabi, itu semuanya keputusan bagaimana nanti setelah aku diberi kemenangan terserah sama Allah. Terserah sama Allah. Bani Amir ingin Muhammad kalau engkau menang, ya jangan lupa serahkan urusannya pada kami. Yani kalau kamu jadi raja, jangan lupa kami bagian menteri-menterinya. Iya, minta jabatan. Karena anggapan mereka Muhammad buat kayak gini mungkin pingin jadi penguasa kan. Kemudian pulanglah mereka ke kabilah mereka. Dan kebiasaan dari orang-orang tua mereka, kalau misalnya anak-anak mereka tuh habis dari berhaji, menziarahi Baitullah, mereka tanya, ada apa di Mekah sekarang? Dan ada cerita baru apa? Makanya orang Quraisy mereka sangat khawatir kalau langsung bunuh Nabi. Karena info itu bakal cepat viral kan? Mereka masih mikir 10 kali dulu nih untuk membunuh Rasulullah. Apakah kita nggak siap menerima info viral, gosip bahwasanya kita bunuh laki-laki yang hanya mengatakan Tuhannya Allah. Naam. Kemudian pulanglah anak-anak Bani Amir ini ke bani mereka, kabilah mereka, sampai di tempat mereka ditanyakan oleh orang tua mereka, ada cerita baru apa nih? Ada gosip viral apa nih? Nah, mereka mengatakan ada seorang laki-laki dari Bani Hashim. Dia merupakan keturunannya Abdul Muttalib. Dia bilang bahwa dia adalah nabi. Dan dia mengajak kami untuk menyembah Allah, meninggalkan segala macam berhala. Maka orang-orang tua itu pun meletakkan tangannya di atas kepala mereka dan mengatakan, apa tanggapan kalian kepada dia? Ya kami nggak mau tolong. Aduh celaka. Kami nggak mau tolong dia. Kami nggak mau beriman kepada dia. Orang-orang tua ini menjawab, aduh celaka kalian. Kenapa kalian biarkan mereka? Kenapa kalian biarkan dia? Kenapa kalian tidak menolong dia? Kenapa kalian nggak beriman kepada dia? Oh, kemakalah kira-kira demikian. Aduh celaka kalian. Sungguh anak-anak keturunan Ismail itu nggak pernah berbohong. Sungguh anak-anak keturunan Ismail itu nggak pernah berbohong. Kata siapa? Kata orang tua Bani Amir. Ini menunjukkan bahwasanya kabilah-kabilah di sekitar Arab itu pun sangat menghormati dari Bani Hashim dan juga keturunan dari Qusay dan juga keturunan dari luhur mereka yakni Nabi Ismail. Sungguh keturunan Ismail itu nggak pernah berbohong. Ini menunjukkan bahwasanya Bani Hashim tadi yang merupakan baninya Rasulullah, dan kemudian Rasulullah Al-Amin juga sudah tersebar akan gelar beliau. Orang-orang tua Bani Amir mengatakan sungguh keturunan Ismail itu nggak pernah berbohong. Ini menunjukkan tingginya derajat Bani Hashim. Sampai kabilah-kabilah di sekitar Mekah pun menghargai bagaimana tingginya derajat dari Bani Hashim. Bahwasanya Bani Hashim itu seolah nggak pernah berbohong. Nah, lanjut Aziz. Jadi enggak semuanya menerima ya. Yes. Nabi, pecinta sejarah Islam sekalian, Nabi udah berdakwah ke sana kemari nih. Nabi pulang dalam keadaan tidak ada lagi yang bisa nolong beliau. Kecuali Allah dan sahabat beliau tentunya. Paman beliau enggak ada, istri beliau juga udah enggak ada lagi. Tapi tidak berhenti semangat dakwah Nabi. Tetap beliau berdakwah ke sana kemari. Ya berapa orang yang menerima beliau? Hanya beberapa saja. Di antaranya ada yang menolak secara kasar, ada yang menolak secara halus. Makin down nggak Nabi? Iya tentunya. Secara semangat, namanya beliau kena ujian, maka beliau pun merasakan lelahnya dalam berdakwah, tapi tidak seperti downnya kita. Beliau hanya merasa lelah saja, semangat beliau masih menggelora. Silakan Aziz. Sebentar, ada satu poin yang terlewat, Ustaz. Apa itu? Tentang Isra Mi'raj. Iya. Setelah ditolak tadi itu. Setelah ditolak oleh kabilah-kabilah tadi, dan kemudian Nabi pun merasa lelah sekali dalam berdakwah, maka Allah pun mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada tahun ke-11 Allah melihatkan
beliau SAW dengan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW ke Sidratul Muntaha dan diwajibkan padanya salat 5 waktu. Iya, jadi Ozi serta pecinta sejarah Islam sekalian, dalam keadaan dakwah ni udah nggak ada lagi yang mau menerima dakwah. Dah beliau sangat lelah untuk berdakwah ke sana kemari. Secara fisik beliau juga capek, masya Allah, karena jalan terus sih. Jalan terus Rasulullah SAW, sehingga olahraga jalan kaki itu olahraga yang baik. Menurut Anda dan juga menurut beberapa dokter tentunya itu olahraga yang baik. Dan Nabi kita dalam berdakwah SAW itu senang berjalan beliau. Beliau menemui para pemuka-pemuka dari kabilah, dari Bani, dan beliau berdakwah untuk mengajak mereka agar menyembah Allah. Tentu terus di belakang ada yang ikut juga, atau siapa? Abu Lahab tadi. Ternyata Nabi dalam hal kebaikan pun beliau semangat luar biasa. Oh, ada juga orang dalam keburukan semangat luar biasa. Dengan heran zaman sekarang juga ada yang kayak gitu, yang semangat untuk melawan hak itu semangat juga mereka. Nah, Nabi pun dalam keadaan lelah beliau, tapi semangatnya luar biasa. Tetap Nabi, Allah memberi hadiah yang luar biasa. Allah mengundang Nabi SAW untuk diisrakan dan dimi'rajkan ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha, ke atas sana. Naam. Dan apa yang dibawa pulang oleh Nabi, ini oleh salat. Apa hikmah yang terbesar dari Isra Mi'raj? Yang pertama pastinya oleh salat tadi. Yang kedua menunjukkan bagaimana tingginya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Ada banyak mukjizat, tapi ini mukjizat yang luar biasa sekali. Nabi bukan cuma dibawa ke langit, tapi juga ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Ini luar biasa sekali mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi, Wazi. Bacakan ini ikhtilaf diperselisihkan apakah Rasulullah SAW dalam perjalanannya termasuk dengan roh dan jasadnya atau tidak. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat beliau Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha, Muawiyah dan Al Hasan mengatakan hanya ruhnya saja. Yang diambil oleh jumhur apa? Ruh dan jasad. Yani Nabi Isra Mi'raj beliau dengan ruh dan jasad. Naam. Satu hal yang menjadi unik banget di sini, Ozi, kita ambil hikmahnya apa? Isra Mi'raj itu kan hal yang sangat-sangat di luar akal manusia tentunya, di luar akal logika manusia. Apalagi antum sendiri sebagai orang yang belajar mengenai masalah langit kan? Kalian belajar juga kan masalah langit, masalah udara di langit. Kira-kira ada enggak sih orang yang bisa tembus langit itu sih? Secara sainsnya sih. Langit itu terbuat dari apa sebenarnya? Untuk keluar dari untuk masuk ke angkasa itu hanya perlu persiapan yang lama. Persiapan yang lama ya. Sebentar. Ini antum berbicara sebagai apa ini tentunya? Kalau anda sebagai orang yang pernah belajar sirah. Sebagai astronot. Iya, kebetulan Ozi memang pendidikan S1-nya dia insinyur bagian penerbangan sih ya. Bagian penerbangan. Jadi kalau dia berbicara tentunya ini orang yang lumayan berkompeten ini. Berkali-kali gagal juga manusia untuk keluar dari. Berkali-kali gagal manusia untuk ke antariksa. Menuju ke antariksa itu ya. Kalau langit sendiri itu ada ujungnya nggak kira-kira sih? Allahu alam. Khairan. Macam terpikir tak ada ujungnya. Macam berpikir seolah-olah seperti nggak ada ujungnya gitu ya, saking luasnya. Masya Allah. Dari sini yang anda ingin sampaikan ini sih, wajar aja banyak sekali orang ketika Nabi menjelaskan bahwa beliau di Isra Mi'raj kan, manusia saat itu banyak yang ini ada gosip baru nih, kita bilang Muhammad salah nih. Mereka dapat bahan gorengan baru nih. Ini mantap nih Muhammad. Cerita terus Muhammad. Ini ada bahan baru nih untuk kita olok-olok Muhammad. Akhirnya mereka datang ke Abu Bakar. Abu Bakar ya, masih tetap bela Muhammad enggak? Karena kalau Abu Bakar saya tuh enggak bela Nabi, benar-benar sendirian Nabi. Berarti sempat ada riwayat para sahabat pun yang sudah masuk Islam sempat ragu juga dengan cerita Isra Mi'raj. Ada yang ragu, tapi kemudian mereka ketika melihat Abu Bakar imannya kuat, mereka pun semakin tercas kembali iman mereka. Nah, yang uniknya orang-orang Quraisy ini pecinta Islam sekalian, mereka menganggap ini ada bahan gorengan baru nih kan, ada hal unik baru nih. Mereka menyampaikan ke Abu Bakar untuk ingin mengolok-olok Abu Bakar.
Ini sahabat kamu nih udah ada hal aneh lagi nih. Ini hal yang luar biasa banget nih. Kayaknya nggak mungkin kamu nggak akan mungkin membenarkan dia nih. Tujuan mereka mengolok-olok Abu Bakar agar Abu Bakar pun iya juga, jangan-jangan Muhammad udah gila nih kan. Tujuan mereka begitu, agar Abu Bakar kembali ke agama nenek moyang mereka. Kemudian Abu Bakar pun menjawab semua gosip yang mereka sampaikan, semua berita yang mereka sampaikan. Oh, Muhammad bilang dia naik ke langit. Jadi satu hal, Azi, yang bagi orang jahiliyah itu mereka diolok-olokkan, masalah naik ke langit tadi sih. Oh, Muhammad naik ke langit. Dalam semalam udah selesai naik ke langit. Oh, Muhammad naik ke langit. Terus disambung lagi oleh Abu Bakar, kalau dia ceritakan lebih dahsyat dari itu, maka saya akan jadi orang pertama mempercayainya. Oh, kama qala. Maka saya akan mempercayainya. Jangankan perkara naik ke langit, lebih dahsyat itu saya akan mempercayainya. Inilah kenapa Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, orang yang percaya, orang yang percaya. Maka orang-orang Quraisy itu pun nggak jadi, udah capek goreng sana goreng sini. Bagi orang-orang bagi orang-orang Quraisy, sebenarnya bukan bagi orang Quraisy, bagi manusia ini hal yang sangat luar biasa. Hal yang tidak bisa diterima oleh akal kita. Sekarang aja sulit terima akal kita, apalagi zaman dulu. Sekarang aja sulit kita terima, apalagi zaman dulu yang bola lampu sendiri belum ada. Belum ada bola lampu. Kita temukan beberapa keajaiban ciptaan akal manusia yang Allah kurniakan. Apalagi zaman dulu. Iya. Untuk dari Mekah ke Madinah aja itu lumayan lama perjalanan kan? Ada pesawat terbang. Zaman dulu masih naik onta, apalagi ini bisa terbang ke atas gitu. Jadi mereka masih masih berat bagi mereka untuk menerimanya. Daripada zaman sekarang. Sebenarnya teman-teman sekalian, ketika kita pahami fikih sirahnya, hal itu berat. Masih koma. Jika hamba itu sendiri yang melakukannya. Hal itu berat jika manusia itu sendiri yang melakukannya. Tapi ketika yang melakukannya adalah Rabb-nya, pencipta alam semesta, tidak ada yang mustahil. Makanya dalam surat Al-Isra dikatakan, yakni yang dijalankan siapa? Hambanya, abdihi, hambanya. Siapa yang menjalankannya? Rabb-nya. Siapa yang dijalankan? Hambanya. Kalau memang yang menjalankannya, menggerakkannya, menerbangkannya adalah Rabb, penguasa alam semesta ini, tidak ada yang mustahil. Jadi antum antum kalau misalnya pingin menikah dengan seorang hafizah dan antum belum selesai hafalan, itu bukan suatu kemustahilan. Kalau memang antum cinta Al-Quran, kenapa? Rabb kalian sama, gitu sih kan? Aziz, istri antum hafizah, istri dia hafizah. Antum untuk nikah dah selesai 30 juz belum sih kan? Kuliah juga belum selesai, kerja juga belum dapat kan? Agak unik emang situasi ini. Alhamdulillah ya. Nah, nggak ada yang mustahil selama yang kita minta itu masih diatur oleh Allah. Loh, Ustaz, bukankah semua ini diatur oleh Allah? Iya, lebih-lebih nggak ada mustahil lagi. Kalau memang kita yang meyakini bahwa semua alam dunia ini diatur oleh Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka mintalah. Kenapa? Karena semuanya dalam genggaman Allah, Allah pasti bisa kasih ke kita. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini secara akal memang berat kita terima, susah kita terima. Namun ketika kita memahami bahwa Allah Maha Kuasa, akal kita pun bisa menerimanya. Kalau Nabi terbang sendiri berat, tapi Nabi digerakkan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah, tidak ada yang mustahil. Kira-kira demikian, Ozi. Baik, dan kami bacakan kesimpulan ya kawan sekalian. Di tahun selepas Rasulullah hijrah ke Taif dan ditolak oleh penduduk Taif, Rasulullah tetap tidak menyerah untuk mengajak, untuk berdakwah ke kabilah-kabilah di Mekah. Ada yang menerima dengan halus, ada yang dengan kasar, ada yang menerima dengan menolak dengan halus, ada yang menolak dengan kasar, ada juga yang menerima. Juga. Nah, di tahun itulah juga Allah menghadiahkan beliau, menghibur hati beliau dengan Isra dan Mi'raj ya. Itu kuasa Allah semua. Kuasa Allah. Alhamdulillah. Ada khairan. Jangan pernah putus semangat. Rabb kita Allah kok. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan tentunya juga menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dari kami cukup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.